Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratiningsih Channel. Rasanya kangen sekali lama nggak menyapa panjenengan semua. Saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas dan sukses selalu. Ini sudah akhir tahun ajaran 2021-2022 ya. Di kabupaten saya tahun 2022-2023 itu harus sudah mulai menerapkan implementasi kurikulum merdeka pilihan kedua, yaitu mandiri berubah. Bagaimana dengan kabupaten kota panjenengan? Baik, apapun pilihannya yang penting ayo bergerak bersama, belajar dan berbagi. Oke, Bapak dan Ibu, Yanda dan Bunda semuanya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu ada revisi-revisi terbaru, dan ini di tahun 2022 baru beberapa minggu yang lalu ya disampaikan. Ini akan kami sampaikan juga ke panjenengan semua dengan ringkas dan jelas. Semoga yang kemarin-kemarin sudah mengikuti saya dan hari ini mengikuti saya jadi tahu di mana letak perubahannya. Jadi jangan sampai panjenengan ketinggalan jadi masih memakai yang lama. Jadi kita harus ketika ada pembaruan kita pakai yang baru, begitu ya. Oke, di sini juga saya sebutkan ada alamat blog saya. Jadi nanti panjenengan ketika membutuhkan sesuatu itu biasanya sudah saya sharekan. Selain di YouTube, saya share juga di blog saya, yaitu catatanniningword.com. Jadi itu ya alamatnya, nanti panjenengan langsung saja berselancar di blog saya. Baik Yanda dan Bunda, sebelum kita masuk ke proyek penguatan Pancasila ya, kita mengenal dulu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus diberikan, di mana di sini dari PAUD sampai dasar menengah itu sama ya, 3 dimensi ini dimulai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi 6 ini saling berkaitan, tidak terpisah ya, jadi saling berkaitan. Jadi nanti ketika kita menggunakannya, kita sesuaikan dengan kegiatan proyek apa yang akan kita lakukan. Dari 6 dimensi ini mana yang sesuai itu yang kita ambil. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus kita pahami lebih dulu sebelum kita akan membuat kegiatan proyek ya, yaitu satu, harus holistik. Makna dari holistik di sini yaitu memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Kemudian kontekstual. Di sini prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman yang dihadapi dalam keseharian oleh anak. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi prinsipnya di sini adalah berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek. Jadi bukan menjadi objek ya, tapi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil secara atau sesuai minatnya. Dan yang terakhir, eksplorasi atau eksploratif. Di sini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry atau menemukan sendiri, baik terstruktur maupun bebas. Jadi seperti itu, kita pahami dulu prinsipnya ya. Oke, kalau kita sudah paham prinsipnya, setelah kita paham prinsipnya, kemudian kita akan
ke alur perencanaan proyek profil, yaitu satu yang harus dilakukan dulu yaitu membuat atau membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah tersebut. Yaitu di sini kepala satuan atau kepala TK menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Kalau kelasnya paralel ya semua memakai proyek yang sudah direncanakan oleh tim itu tadi. Terus kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi di sini tugasnya kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator yang sudah dipilih tadi merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi ketika mau memakai tema Aku Sayang Bumi ya, mengelola sampah, di situ misalnya disusun ada bank sampah. Satuan pendidikan ini siap enggak? Sudah ada belum? Jadi ke kesiapan dari satuan pendidikan ini juga menjadi bahan pertimbangan ya. Kemudian merancang dimensi tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kalau PAUD saya ingatkan selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, internasional ataupun regional dan lokal. Ya, jadi ada keterkaitan seperti itu. Kemudian kita menyusun modul proyek di mana tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum. Kemudian menentukan subelemen atau tujuan proyek di sini ya, mengembangkan topik, alur dan durasi proyek serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Jadi nanti kalau panjenengan kesulitan mencari pun gimana mencari dimensi, ada elemennya, ada subelemennya. Nanti sudah saya share di blog saya, nanti panjenengan langsung aja berselancar ke blog saya, di scroll ke bawah ada judul dimensi PPP atau penguatan profil Pancasila. Itu nanti lengkap ya dari PAUD sampai Dasmen sebetulnya nanti, tapi kita pindahnya ke PAUD saja. Terus kemudian yang terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek. Jadi di sini tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Jadi penilaiannya bagaimana? Berlangsung ketika dimasukkan ke dalam rapot bagaimana? Jadi ini nanti tim fasilitator yang akan merencanakan ya. Tapi yang memasukkan ke dalam penilaian tentunya guru kelas masing-masing. Jadi di sini tugasnya kepala sekolah ya membentuk tim, misalnya dipilih yang ahlinya di situ atau menguasai paling tidak ya tentang apa itu kegiatan proyek atau penguatan profil Pancasila yang berhubungan dengan kurikulum merdeka tentunya. Sekarang kita akan menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran berjalan. Jadi sudah ditentukan itu nanti ya, karena di PAUD itu kan minimal ada 2 tema yang dipakai dalam 1 tahun, tema yang berbeda. Nah, tema yang berbeda ini tadi mungkin yang satu dimasukkan ke semester 1, yang satunya dimasukkan ke semester 2. Nah, yang dipilih ini tentang tema apa? Misalnya Aku Cinta Indonesia. Berarti kalau Aku Cinta Indonesia ini dimensi apa yang akan dikuatkan di situ? Kan ada 6 dimensi ya. Ada gotong royong, berkebinekaan global, ada bernalar kritis, dan sebagainya itu tadi. Nah, yang sesuai dengan kalau memang
mengambil temanya Aku Cinta Indonesia, yang sesuai dengan Aku Cinta Indonesia itu yang dimensi mana. Itu nanti yang memilih adalah tim fasilitator dan kepala satuan. Kemudian pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan. Jadi ketika kita memilih dimensi tersebut, kita harus ingat visi kita apa, misi kita apa, dan tujuan pendidikan kita apa. Kalau misalnya visi kita di situ ada toleran, terus misi kita adalah membentuk peserta didik yang mempunyai toleransi tinggi, terus tujuan pendidikannya terwujudnya peserta didik yang mempunyai toleransi, maka dimensi yang kita pilih pastinya berkebinekaan global. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kaitannya. Seperti ketika kita membuat RPP reguler ya, yang umum, yang tidak project, misalnya kita menentukan tujuan pembelajarannya itu kan harus menerjemahkan CP, tapi tetap harus ada berlandaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Sama dengan ketika kita di kegiatan project mau memilih dimensi, kita lihat dulu visi, misi, dan tujuan pendidikan kita. Lalu disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan, yang paling sesuai ya, untuk menjadi fokus yang sasaran proyek profil pada 1 tahun ajaran. Kemudian sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam suatu proyek profil tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek profil jelas dan terarah. Misalnya tadi ya, yang apa itu namanya, yang tentang ini, apa itu, visi misi, yang visinya tadi ada toleransinya, misinya itu membentuk peserta didik yang mempunyai jiwa toleransi, tertujuan pendidikannya itu terwujudnya peserta didik yang mempunyai toleransi tinggi juga. Di situ dimensi yang dipilih itu bisa 2 saja. Misalnya contohnya yaitu berkebinekaan global sama ketuhanan. Nah, karena hanya orang-orang yang mempunyai toleransi tinggi, yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Jadi kita pilih yang sesuai. Jadi seperti itu ya, kita pilih 2 saja. Kemudian penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen dan subelemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di tahap pengembangan modul proyek profil. Nanti tadi sudah saya sampaikan ya, nanti panjenengan langsung ke blog saya, cari, di scroll ke bawah, cari yang judulnya dimensi penguatan profil Pancasila. Di situ sudah tertuang dimensi dan elemen serta subelemennya secara lengkap. Kemudian apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau tingkat pemula ya, misalnya mandiri berubah ya, itu bisalah memilih 2, tapi kalau sudah mandiri berbagi, pasti satuan pendidikannya sudah mumpuni, tim fasilitatornya sudah mumpuni, dan kepala TK-nya juga sudah mumpuni, boleh menjadi 3 nanti dimensinya. Baik Yanda dan Bunda, sekarang kita review kembali ya tema proyek profil PAUD itu ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi, di sini gaya hidup berkelanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita di Aku Sayang Bumi itu, kita tujuannya menanamkan kepada anak-anak cinta lingkungan yang bersih, maka itu akan menjadi gaya hidup berkelanjutan. Ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi orang yang cinta kebersihan, seperti itu. Nah, di tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti ini, contoh kontekstualisasinya ya di tema Aku Sayang Bumi, yaitu eksplorasi penyebab banjir di sekitar. Jadi ketika sekolah kita atau lingkungan sekitar kita itu sering banjir, kita cari penyebabnya apa? Oh, ternyata banyak selokan-selokan yang tertutup sampah. Nah,
supaya sampah-sampah ini tidak lagi menggenangi atau menutup, menyumbat selokan. Ayolah sampah ini kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, lalu kita olah menjadi barang yang berharga. Misalnya sampah organik jadi apa, kalau anorganik jadi apa. Nah, sampah-sampah ini sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan dengan kreatif akan menghasilkan sesuatu yang bisa mempunyai nilai jual juga. Jadi ini berkaitan, berhubungan ya. Nah, kemudian di Aku Cinta Indonesia, yaitu di sini kearifan lokal, tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman, ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Contoh kontekstualisasi tema ini yaitu eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum budaya setempat. Atau kalau jauh dari museum, ya anak-anak kita ajak misalnya mengenal kearifan lokal. Misalnya ada ini ya, kalau di desa itu ada apa ya, seperti inilah peringatan-peringatan bersih desa. Kalau di Magetan itu ada di setiap bulan Suro itu kita larung sesaji. Jadi sesajinya nanti berupa gunungan tapi isinya bolu, kue bolu seperti itu. Jadi ini bisa kita angkat ya. Sedangkan di bermain bekerja sama, yaitu kita semua bersaudara ya, Bhinneka Tunggal Ika, tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi dan mampu bekerja sama. Contoh kontekstualisasi tema ini yaitu membuat minggu bertukar bekal, di mana peserta didik membawa bekal, lalu menceritakan dan menghargai makanan yang biasa dimakan di rumah masing-masing. Jadi nanti anak-anak misalnya setiap hari Jumat, ya, kita tentukan yaitu saat itu Jumat bertukar bekal. Atau minggu bertukar bekal berarti salah. Nah, satu minggu itu anak-anak bertukar bekal. Jadi di sini tujuannya melatih anak untuk mencintai makanan yang biasa dimakan di rumah masing-masing dan mengenalkan ke teman-temannya. Bahkan nanti mungkin dari masing-masing makanan yang sudah dibawa anak-anak itu bisa dipraktekkan di sekolah, misalnya cooking class ya, anak-anak diajak masak bersama seperti itu. Kemudian imajinasi dan kreativitasku, di sini rekayasa dan teknologi ya. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasi dan kreativitasku, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan memperkaya pengalamannya dan menguatkan kreativitasnya. Contoh kontekstualisasinya yaitu di tema ini eksplorasi cara membuat kendaraan bersayap, lalu bermain peran tentang terbang dengan kendaraan tersebut. Jadi kalau kendaraan bersayap berarti kan pesawat terbang ya. Nanti anak-anak mungkin diajak memanfaatkan sampah yang tadi ya, dari botol-botol bekas minuman air mineral itu kita buat untuk pesawat-pesawat. Bahkan mungkin nanti kreativitas guru bagaimana menciptakan pesawat yang bisa terbang. Jadi mungkin nanti bisa cari sendiri ya, searching-searching bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Oh ya, kemarin saya sudah janji ya bahwa penguatan profil Pancasila itu saya sudah memberi contoh 3 ya. Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, dan bukan imajinasiku, bermain dan bekerja sama. Nah, yang untuk imajinasiku belum, tapi insya Allah saya akan sharing contoh bagaimana penguatan profil, proyek penguatan profil di tema imajinasiku atau kreativitasku. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menentukan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Di sini ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap lanjutan. Tema pilihannya yaitu di tahap awal, misalnya untuk
satuan pendidikan di tahap awal untuk tema pilihan, satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel di PAUD. Misalnya A1, A2, B1, B2 seperti itu ya, itu kan paralel ya. Kelompok B1, B2, kelompok A1, A2. Nah, di situ satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat ya. Jadi B1, B2, A1, A2, jadi sama ya. Kemudian kalau di tahap berkembang, di sini satuan pendidikan menentukan 3 sampai 5 pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik di setiap tingkat kelas paralel PAUD. Jadi misalnya ada tema di sini kalau temanya sih 4 ya. Mungkin topik ini maksudnya ya. Topiknya kita siapkan 3 sampai 5 kita tawarkan ke anak-anak, lalu anak-anak memilih yang mana seperti itu. Terus tahapan lanjutan, satuan pendidikan menentukan 35 pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik di setiap tingkat kelas atau paralel PAUD. Sama ya ini ya, di tahap lanjutan sama di tahap berkembang itu sama. Kemudian pemberian opsi tema. Kalau di tahap awal, satuan pendidikan menentukan isu yang sama untuk setiap tema di semua tingkat kelas atau paralel. Jadi misalnya sama-sama diberikan isu tentang kita temanya Aku Cinta Indonesia, isunya yaitu tentang hari ulang tahun Kabupaten Mactan, misalnya seperti itu. Jadi isunya sama ya. Kemudian berkembang pemberian opsi tema yaitu satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap tingkat kelas paralel. Jadi misalnya isunya sama untuk tema Aku Cinta Indonesia, yang kita angkat adalah hari ulang tahun kabupaten atau kota Magetan ya. Di sini kita telaah sama-sama walaupun isunya sama, tapi untuk kelompok A dan kelompok B tentunya beda pendalamannya gitu. Lalu di tahap lanjutan setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik. Peserta didik dapat memilih isu yang berbeda untuk memberi tantangan tahap lanjutan. Jadi di sini setiap kelas menelaah isu yang berbeda. Misalnya sama-sama Aku Cinta Indonesia barengan dengan hari ulang tahun kabupaten kota kita, itu ada juga hari besar nasional di sini. Misalnya Hari Kartini. Isu ini kita lempar ke anak-anak. Mungkin sebagian anak akan lebih suka Hari Kartini, ya sudah, berarti yang kita pilih Hari Kartini. Jadi seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita menentukan topiknya. Kalau di tahap awal, satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profil. Jadi satuan pendidikan sudah punya, kita topiknya ini. Jadi sudah ditentukan di KOSP kan sudah dibuat ya. Tapi di tahap berkembang, satuan pendidik mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek profil untuk dipilih oleh peserta didik. Jadi seperti tadi ya, misalnya kita tentang temanya Aku Cinta Indonesia, topiknya tentang atau isunya atau topiknya itu tentang hari ulang tahun kabupaten kota kita, terus barengan dengan Hari Kartini, ternyata barengan juga loh dengan bersih desa. Nah seperti itu. Kemudian di tahap lanjutan, peserta didik mendiskusikan tema dan topik proyek profil Pancasila dengan bimbingan pendidik. Jadi ketika anak-anak kesulitan memilih, ini guru itu ikut berperan. Bagaimana kalau kita memilih di misalnya ya bersih desa. Kalian kan pernah ke Punden, pernah ikut larung, pernah ikut melihat reok. Nah seperti itu, nanti kita lihat. Dan setelah kita lihat kegiatannya, acaranya, besok kita buat sendiri di sekolah kita. Mungkin besoknya anak-anak diajak membuat reok ya, reok tirulan atau apa yang ada di topik tersebut yang sedang, misalnya ya itu tadi yang bersih desa itu tadi. Atau mungkin di Hari Kartini kita setelkan video, oh ternyata peringatan Hari Kartini tidak selalu ini loh ya, anak-anak memilih Kartini Kartono sendirian, bisa juga sama mama sama papa, atau hari itu mama yang
yang istirahat papa yang nemani anak-anak, seperti itu. Nanti didiskusikan dengan anak-anak. Dan catatannya di PAUD 1 sampai dengan 2 proyek profil dengan tema berbeda ya dalam 1 tahun. Pemilihan tema umum dapat dilakukan berdasarkan misalnya ini tadi, kalau tema umum itu di luar 4 tema tadi ya. Misalnya tahap kesiapan satuan pendidik. Jadi pendidik dan peserta didik dalam menjalankan proyek profil. Kemudian kalender belajar nasional atau perayaan nasional atau internasional, misalnya tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan menjelang Hari Bumi, atau tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu, berdasarkan hari besar nasional, internasional ataupun lokal. Lalu isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan. Jadi ketika banjir itu kan isu hangat ya. Anak-anak bisa melihat di TV banjir, di koran banjir, di mana-mana mama dan papa cerita banjir. Nah, ini bisa diangkat juga sebagai topik ketika kita membuat proyek. Jadi bisa melalui tahap kesiapan satuan pendidik dan peserta didik dalam menjalankan proyek, bisa melalui hari besar nasional, internasional atau lokal, bisa juga isu atau topik yang sedang hangat. Kemudian di setiap tahun ajaran tema dapat dilakukan secara berulang. Misalnya nanti tahun 2023-2024 ini masih bagus, ini masih saya pakai lagi, silakan. Tapi bisa juga sekolah tersebut membuat lagi tema yang baru atau topik. Nah, sekarang kita merancang alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Pemetaan alokasi waktu proyek di sini PAUD pelaksanaan proyek penguatan di jenjang PAUD dilaksanakan 1-2 proyek profil dalam 1 tahun ajaran. Pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktunya, terserah. Kalau PAUD itu bebas ya. Namun tim fasilitator perlu mengadakan atau mengalokasikan waktu yang memadai agar peserta didik dapat mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini pinter-pinternya tim fasilitator untuk merancang alokasi waktu. Terus simulasi penghitungan alokasi waktu proyek profil setelah mengidentifikasi total alokasi jam. Langkah berikutnya adalah menentukan pembagian durasi proyek. Sejumlah tema yang dipilih di kelas tersebut. Durasi tema dapat dirancang berbeda-beda tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema tersebut. Nah, pilihan waktu pelaksanaan proyek profil Pancasila yaitu menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Misalnya 5 hari, selama 5 hari itu kita berkegiatan proyek, tidak apa-apa. Atau mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari. Atau begini, dalam 1 hari itu kan anak-anak menggunakan 3 jam ya, 3 jam atau 3 jam setengah ya kalau 1050. Itu yang 2 jam itu kita gunakan untuk proyek profil, itu boleh juga. Terus mengumpulkan dan memanfaatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah dan tatap muka. Atau kita kumpulkan dan kita padatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Jadi 1 minggu full seperti itu. Jadi ketika kita mengalokasikan waktu itu nanti tim fasilitator harus pinter dalam merancangnya. Sekarang kita menyusun modul proyek penguatan profil Pancasila ya. Modul proyek merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Di sini pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi model proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek profil sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau memodifikasi.
Jadi di sini bisa membuat, bisa memodifikasi. Lalu apa sih komponen modul project penguatan profil Pancasila itu? Yaitu tentang profil modul, temanya apa, topiknya apa, atau judul modulnya ya. Jadi modulnya itu modul ajar yang kita buat itu kita beri judul. Di sini nanti temanya apa, kita pilih dari 4 tema tadi, dan topiknya apa. Lalu fase atau jenjang sasaran, jelas kalau PAUD itu fase fondasi. Terus durasi kegiatan, misalnya dilaksanakan 5 hari atau 6 hari, atau mungkin 2 jam dalam 1 hari. Kita ambil tadi kan ada 3 ya, boleh kita ambil misalnya 1 minggu kita ambil setiap hari Jumat saja. Jadi setiap hari Jumat itu kita penguatan profil Pancasila. Ada juga yang kita ambil dalam 1 hari itu kita ambil hanya 2 jam, atau bisa juga kita padatkan jadi langsung 1 minggu atau 5 hari seperti itu. Itu nanti durasi kegiatan disesuaikan ya. Kemudian tujuan, di sini pemetaan, dimensinya apa, tadi dipilih ya yang masih pemula 2 saja. Lalu elemennya, sub-elemennya dari profil pelajar Pancasila menjadi tujuan proyek profil ya. Kemudian aktivitasnya apa? Alur aktivitas proyek profil secara umum, dan penjelasan detail tentang tahapan kegiatan dan asesmennya. Jadi misalnya dari tahapan permulaan, pengembangan, lanjutan, atau kalau yang 5 hari ya, kegiatan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, 4 apa, 5 apa. Lalu asesmen, instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Di sini asesmennya nanti akan saya bahas di berikutnya. Kemudian untuk kelengkapan perlu ditambahkan deskripsi singkat tentang proyek profil pelajar Pancasila. Jadi disebutkan di sini deskripsi umumnya, singkatnya itu apa? Yaitu tentang kegiatan yang akan kita berikan di kegiatan proyek tersebut, kita tuliskan di situ. Terus pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik boleh juga dituliskan di situ. Lalu alat, bahan, serta media belajar yang perlu disiapkan. Kemudian yang terakhir referensi pendukung. Ini perlu ditambahkan ketika kita membuat modul ajar. Nah, sekarang tahapan pengembangan modul proyek profil, yaitu di tahap awal menggunakan modul proyek profil yang sudah tersedia. Di sini satuan pendidik bisa melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolahnya. Jadi modul yang sudah ada diambil, lalu dimodifikasi, diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Di tahap berkembang menggunakan modul proyek profil yang sudah tersedia masih sama ya. Tapi di sini melakukan modifikasi di beberapa bagian modul, baik dari topik, tujuan, aktivitas maupun asesmennya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini lebih banyak yang kita modifikasi. Kalau tadi kan mungkin beberapa saja ya yang dimodifikasi, tapi kalau ini hampir seluruhnya kita modifikasi. Di tahap lanjutan yaitu sudah membuat atau merancang modul proyek profil secara mandiri. Di sini satuan pendidikan melakukan penyusunan modul proyek profil dan tahap pemilihan tema dan tujuan hingga pengembangan aktivitas dan asesmen secara mandiri. Jadi begini, misalnya saya punya modul ajar ya, tentang apa itu namanya kabupaten HUT Kabupaten Kota Magetan ya, HUT Kota Magetan. Nah, di tahap awal ini apabila panjenengan gunakan, panjenengan mungkin menyesuaikan di kota masing-masing, yaitu HUT kota misalnya Bekasi, kota Bogor, kota Sidoarjo. Jadi sesuaikan seperti itu. Nah, kegiatan yang di dalam yang dirasa sudah sesuai, nggak mau dirubah, atau tujuannya tidak, tujuannya sudah sesuai, nggak usah saya rubah. Medianya nggak usah saya rubah. Cuma ini ada materi nih, kegiatan yang sedikit harus saya rubah. Karena di tempatku nggak ada gitu. Misalnya ya, ada produk kulit ya. Kebetulan di Sidoarjo nggak ada, di Kota Bekasi nggak ada produk kulit. Jadi yang produk kulit ini saya ganti. Jadi seperti itu, sebagian saja.
Tapi ketika modul saya itu dipakai di tahap berkembang, itu hampir semua itu yang berarti ini hanya idenya saja yang dipakai ya. Tujuannya mungkin dirubah, terus kemudian aktivitasnya, terus asesmennya. Jadi lebih banyak perubahannya di sini. Kalau di tahap awal tadi mungkin hanya 2 yang dirubah materinya saja atau tempat backgroundnya ya. Kalau tadi yang saya share itu modul ajar tentang HUT Kota Magetan, karena yang akan melaksanakan Kota Wonogiri atau Kota Malang ditulis Kota Malang seperti itu. Sedangkan tahap lanjutan itu sudah tidak lagi melihat yang punya saya. Satuan pendidikan tersebut hanya belajar sepintas, seperti ini ya modul ajar itu. Akhirnya membuat sendiri disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, langkah persiapan modul proyek, yaitu setelah tadi kita lakukan komponennya, yaitu sekarang langkah persiapannya. Kita mengidentifikasi dan memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini apa? Kita petakan. Lalu kita tentukan perancangan modul berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sudah punya apa saja ya? Kira-kira kalau aku memakai proyek ini, siap tidak? Ada enggak medianya seperti itu? Lalu kita mulai mengadaptasi atau memodifikasi modul yang sudah tersedia. Ini ada HUT Kota Magetan, tak ambillah. Lalu kita identifikasi. Setelah identifikasi kita modifikasi dan kita selaraskan. Kemudian merancang modul secara mandiri, yaitu menyusun tujuan, merancang asesmen dan mengembangkan aktivitas sendiri. Jadi kalau tadi mengadaptasi itu diidentifikasi dulu, dibaca dulu ya modul saya itu, terus kemudian dimodifikasi di mananya. Misalnya tujuannya dipakai, cara pelaksanaannya semua dipakai, terus hanya satu materi yang tidak dipakai, misalnya contohnya seperti itu. Ini saya sudah jelaskan ketika kita adaptasi atau memodifikasi, bahkan kemarin juga sudah saya beri contoh ya. Jadi ada identifikasi, ada modifikasi, ada menyelaraskan. Pilih modul yang sudah tersedia, misalnya modul saya ya, yang HUT Kota Magetan tadi, lalu kita pelajari, diskusikan modul pilihan bersama tim fasilitator proyek profil, kemudian diidentifikasi kesesuaiannya. Yang sesuai dengan sekolah kita yang mana, seperti itu. Lalu kita modifikasi, tentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi. Jadi yang masih dipakai misalnya tujuannya, yang tidak dipakai ini media pembelajarannya misalnya seperti itu. Lalu tuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Jadi disesuaikan di situ, dituliskan ya yang sesuai dengan kondisi sekolah panjenengan. Kemudian diselaraskan, yaitu periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas dan asesmen modul. Kemudian selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen, serta kondisi dan kebutuhan sekolah peserta didik. Jadi ini. Nah, kalau di sini merancang modul secara mandiri. Bagaimana merancang tujuan dan asesmen dulu? Tentukan subelemen yang akan menjadi tujuan proyek profil ya. Jadi nanti jenengan yang saya minta untuk langsung ke blog saya itu cari dimensinya, elemennya, dan subelemennya. Subelemennya itu loh tujuan proyek profil kita. Kemudian susunan rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik, dan kemudian rancang indikator dan strategi asesmennya. Kemudian mengembangkan aktivitas, kembangkan gambaran alur aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan profil. Jadi kegiatannya ya, misalnya kalau itu tadi yang dipadatkan 5 hari ya, misalnya hari pertama apa, hari kedua apa, kegiatannya hari ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Detailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas, dilengkapi kegiatan asesmen yang perlu dilakukan. Jadi kegiatan pertama itu misalnya kegiatannya apa, sudah dilengkapi dengan asesmen, hari kedua juga seperti itu. Kemudian melengkapi dan menyelaraskan modul, lengkapi komponen lain yang dirasa diperlukan.
Di sini perlu ditambahkan mungkin pertanyaan pemantik, terus lembar kerja, daftar referensi, dan sebagainya kalau memang diperlukan ya. Kemudian periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul. Dan yang terakhir, selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen, di sini tujuan proyek profil, serta kondisi dan kebutuhan sekolah peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pengoptimalan pencapaian tujuan proyek profil ya. Menentukan tujuan di sini apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik ketika kita membuat ini apa itu namanya kegiatan proyek yang jadi angen-angen pendidik itu loh. Apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik? Di sini harus menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Di sini dimensinya di sini ya, apa yang kita butuh. Kemudian merancang asesmen. Bagaimana pendidik dapat mengetahui dan mengukur ketercapaian tujuan tersebut? Nah, di sini peserta didik dapat menuliskan ide solutif terhadap sebuah isu permasalahan yang mencakup berbagai sudut pandang. Pendidik menggunakan rubrik sebagai instrumen asesmen. Jadi di sini kalau di PAUD berarti pendidik menggunakan rubrik sebagai instrumen asesmen ya. Kalau peserta didik kita anak PAUD disuruh menuliskan ide solutif terhadap sebuah isu ya agak berat ya. Jadi di sini pendidik menggunakan rubrik sebagai instrumen asesmen. Itu nanti ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi di situ nanti ada indikator-indikator lalu tinggal nyontrengin saja. Kemudian mengembangkan aktivitas, apa aktivitas belajar yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Di sini kita diskusikan solusi terkait sebuah permasalahan secara kelompok. Anak-anak sudah bisa seperti tadi saya contohkan di depan ya. Misalnya di apa itu Aku Cinta Indonesia itu ada 3 pilihan, yaitu pas barengan dengan Hari Kartini, barengan dengan Bersih Desa, barengan lagi dengan HUT Kota Magetan. Anak-anak kira-kira kita akan belajar yang mana ya? Kita sampaikan alasannya, penguat-penguatnya sehingga anak-anak terinspirasi. Oh Bunda pakai ini saja, aku mau belajar tentang ini Bunda, seperti itu. Menentukan tujuan pembelajaran, tujuannya apa? Yaitu pendidik dapat menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Subelemen ini loh tujuan dari kegiatan proyek profil yang nanti kita tuliskan ya, yaitu di subelemen ini. Kemudian strategi adalah pendidik menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase peserta didik yang akan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik. Jadi nanti kalau panjenengan mau tahu dimensi ini elemen dan subelemennya apa saja, itu yang seperti saya sampaikan tadi di depan ya. Langsung ke blog saya, scroll ke bawah, cari yang judulnya dimensi penguatan profil Pancasila, panjenengan unduh, dipelajari. Baik, sekarang saya beri contoh pemetaan dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila ya. Di sini dimensi yang saya pilih kebetulan berkebinekaan global. Elemen yang saya pilih yaitu mengenal dan menghargai budaya pelajar Pancasila, mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara berkomunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang B, komunikasi dan interaksi antar budaya. Subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Subelemen inilah yang jadi tujuan dari profil kita, proyek profil kita. Nah, target pencapaian di akhir fondasi diharapkan anak-anak nanti dapat mengenali identitas diri dan kebiasaan budaya dalam keluarga.
Jadi seperti itu. Sekarang kita merancang rubrik pencapaian, yaitu di sini contoh rubrik utama proyek profil, yaitu subelemennya tadi. Apa? Itu yang menjadi tujuannya, yaitu mendalami budaya dan identitas budaya. Di sini nilainya bagaimana? Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Bagaimana kita dapat menentukan bahwa mendalami budaya dan identitas budaya siswa kita itu mulai berkembang apabila dia dapat mengidentifikasi tentang dirinya dan keluarga, teman di lingkungan sekitarnya. Misalnya, dia dapat mengidentifikasi tentang dirinya, saya perempuan atau saya laki-laki, terus saya mempunyai kakak, saya mempunyai mama, saya mempunyai nenek, saya mempunyai teman, dan sebagainya. Jadi hal-hal sederhana seperti ini. Nah, kita katakan sedang berkembang apabila di sini anak-anak dapat mengidentifikasi tentang dirinya dan keluarganya dan teman di lingkungan sekitarnya serta orang lain cara berperilaku dan berkomunikasi dengannya. Jadi misalnya nenek saya atau saya kalau mau ketemu nenek saya karena rumahnya jauh, saya pakai HP, saya telepon seperti itu. Jadi sudah anak-anak sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan neneknya atau dengan temannya, misalnya berkomunikasinya dengan apa, misalnya seperti itu. Anak-anak sudah tahu. Nah, ini namanya sedang berkembang. Kalau sudah berkembang sesuai harapan, di sini anak dapat mengidentifikasi keragaman budaya di sekitarnya serta menjelaskan budaya dan bahasa dalam lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak bisa bercerita budaya di sekolahnya bahwa di rumahku itu loh bunda, atau di sekolah itu mereka bercerita dengan temannya tentang rumahnya di lingkungan sekitarnya. Itu juga bisa masuk dalam penilaian berkembang sesuai harapan. Jadi anak-anak itu sudah tahu lebih luas lagi. Nah, yang dinamakan sangat berkembang apabila anak-anak dapat memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita belajar pengembangan topik proyek profil ya. Di sini tema Aku Sayang Bumi. Kalau di PAUD yaitu kita belajarnya dari Aku Sayang Bumi itu bisa tentang kebersihan lingkungan. Di sini proyeknya nanti membersihkan lingkungan, atau tanaman kesayanganku proyeknya merawat tanaman. Air bersih proyeknya penyaringan air, seperti itu ya nanti topiknya ya. Nah, kemudian Aku Cinta Indonesia, mainan di kampungku proyeknya membuat atau memainkan mainan tradisional. Kemudian perayaan Hari Kemerdekaan proyeknya yaitu karnaval dengan pakaian adat atau budaya Nusantara. Kemudian bermain dan bekerja sama atau kita semua bersaudara, di PAUD proyeknya yaitu Aku Sayang Teman, topiknya ya, menghasilkan karya untuk diberikan kepada teman, atau membuat parcel untuk teman, seperti itu. Tolong menolong teman menunjukkan perilaku menolong kepada teman, dan selamat hari raya melakukan kunjungan ke teman yang merayakan hari raya. Sedangkan imajinasi dan kreativitasku di sini topiknya bisa lukisan. Jadi nanti anak-anak menghasilkan karya lukis bersama untuk hiasan kelas. Atau Aku Kreatif, mengembangkan berbagai kreativitas sesuai ide anak. Jadi di sini ya, topiknya ini contoh kegiatan proyeknya seperti itu. Ini alurnya yaitu tema Aku Cinta Indonesia, topiknya Festival Hari Kemerdekaan, total waktunya 10 JP. Kalau 1 JP-nya 45, 10 JP itu berarti berapa ini ya, berapa hari ya, berarti 2 hari setengah, 3 hari ya, 10 JP itu. Nah, dimensi profil pelajar Pancasilanya, saya memilih berkebinekaan global dan gotong royong. Subelemen yang disasar yaitu anak-anak nanti dapat mendalami budaya dan identifikasi budaya, kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, kemudian mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif tanggap terhadap lingkungan sosial. Jadi ini yang menjadi tujuannya itu ya di subelemen ini, tujuan profilnya itu ya di subelemen ini. Nah, sekarang
menyusun rapotnya bagaimana ya. Jadi laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dibuat dalam bentuk yang sederhana, berupa deskripsi satu paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Deskripsi tersebut disatukan bersama rapot intrakurikuler yang dapat disajikan per semester atau per tahun. Contohnya ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nama sekolahnya apa? TK Negeri Pembina, kelompok B1. Nama siswanya misalnya Tata, fase pondasi, tahun ajaran 2021-2022, semester 2 misalnya, terus tinggi badannya Tata berapa, berat badannya Tata berapa. Atau mungkin untuk berat badan dan tinggi badan itu panjenengan buatkan kolom tersendiri yang di atasnya ditulisi pertumbuhan, jadi ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Jadi di yang identitas cukup nama sekolah, kelompok, nama siswa, tahun ajaran dan semester, itu aja. Tapi dibuat seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian kita tuliskan nilai agama budi pekerti yang sudah dicapai oleh Tata tadi, dituliskan di sini. Jati diri juga dituliskan. Kemudian dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa seni dituliskan. Saya sudah memberi contoh ya bagaimana redaksi menulis rapot di kurikulum Merdeka. Kalau tidak salah itu dengan scroll di bawah ini, dua di bawah ini, di bawah yang postingan saya terbaru ini, cari saja. Setelah itu, setelah ada 3 CP tadi sudah kita berikan penilaian, yaitu penilaian yang di intrakurikuler. Nah, sekarang penilaian penguatan profil Pancasila. Di sini saya bacakan ya. Semester ini Ari melakukan proyek profil memilah sampah yang berharapannya mampu membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong dan bernalar kritis. Melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya ya, tujuan dari penguatan profil Pancasila. Sedangkan capaiannya anak apa ini? Yang saya kasih warna kuning ini. Saat melaksanakan kegiatan proyek profil, Ari dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek profil. Tampak saat Ari membawa limbah kulit buah dari rumah dan memotong-motongnya untuk dijadikan bahan ekoenzim atau pupuk cair bersama teman-temannya. Jadi dia berbagi di sini. Ari juga dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya, memberikan informasi kepada teman-temannya, serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Tampak saat Ari menanyakan cara membuat ijo enzim, lalu membuatnya bersama-sama dengan temannya. Ari juga membantu menjelaskan cara membuat ijo enzim setelah melihat poster dan membantu menentukan tempat penyimpanan yang aman. Jadi di sini capaiannya yang warna putih itu tadi tujuan dari proyek profilnya. Jadi di sini nanti diwarnai biru semua ya. Kalau ini hanya untuk membedakan saja ya. Nanti kalau panjenengan membuat rapot jangan warna-warni seperti ini ya. Jadi untuk penegasan saja. Kemudian setelah penguatan profil Pancasila ada refleksi atau komentar orang tua toh. Kemudian ada ketidakhadiran, sakit berapa hari, izin berapa hari, absen berapa hari. Dan yang terakhir yaitu ada nama kota, terus tanggal dibagikannya rapot, terus guru kelas B1, dan mengetahui kepala TK Negeri Pembina, siapa kepala sekolahnya. Jadi di situ dituliskan yang terakhir. Jadi seperti itu ya nanti rapotnya. Baik Yanda dan Bunda, itu tadi yang bisa saya sharekan sedikit ya. Jadi ada beberapa perubahan yang panjenengan pasti sudah tahu apa perubahannya ketika panjenengan sudah mengikuti saya dari awal sampai sekarang. Yang berubah dari
kegiatan project profil itu apa ya di PAUD. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan selalu pesan saya apabila bermanfaat jangan lupa untuk berbagi karena berbagi itu indah. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bahasan-bahasan berikutnya.